Oke, rekan-rekan, saya akan mulai merekam kalian. Jadi silahkan wajahnya dipasang semanis mungkin, seganteng mungkin ya. Boleh pakai lipstick kalau belum ya. Kita akan mendengarkan sharing kalian, terutama proses kalian menulis. Lalu kalau sudah ada hasil yang kalian mau bacakan, mungkin kita tidak akan membaca dari A sampai Z tulisan kalian, tetapi kalian bisa memilih ya paragraf mana yang kalian mau share ke kelas dan mendapatkan tanggapan langsung dari saya. Oke, sekarang pintu langsung saya buka. Siapa yang mau mulai? Silakan. Saya persilahkan siapa yang belum sharing pada minggu-minggu yang lalu. Karena dinamikanya adalah minggu depan kalian akan finalisasi tulisan ya. Dan minggu depannya lagi kalian perlu mengumpulkan sebagai UTS kalian. Oke, silahkan. Siapa yang mau mulai untuk bicara? Saya Romo. Sambil menunggu, kalian bisa juga menulis di ruang chat ya. Pergumulan kalian, kesulitan kalian. Silahkan. Oke, siapa yang sudah mau bicara? Saya persilahkan. Ini senyum-senyum semua ya. Halo Romo. Oke, kalau tidak ada saya akan memilih dari kalian. Romo. Halo Romo. Romo. Halo Romo. Oke, saya akan memilih Maria Yunita. Kenapa suaraku? Maria Yunita, kamu ada di situ? Ada, Mo. Oke, ya, Maria Yunita. Oke, setelah itu Anggi mau membaca puisi ya. Maria Yunita dulu. Silakan Maria Yunita. Perempuan Silakan pemaaf. di-unmute. Oke, kalau belum Perempuan pemaaf. terkoneksi, sudah terkoneksi belum Maria? Yuk, di-unmute dulu, suaranya belum kedengaran. Sudah, Mo. Suaranya belum kedengaran. Oh, sebentar. Suara saya ternyata saya matikan ya. Nggak tahu. Yuk. Silahkan. Perempuan pemaaf. Perempuan pemaaf. Yuk, silahkan. Mataku berkaca-kaca lalu terisak di malam sepi. Sayang sekali hujan tak turun. Malu daku pada semesta. Putri dirundung kecewa. Wajahnya tak lagi ceria. Bertanya pada rembulan, kemana harus melangkah. Ingin diberikannya tawa, tapi air mata malah hadiahnya. Layakkah aku masih menerima belas kasihmu? Ibu, sungguh kusesali aku remuk. Tatapnya tak ada amarah. Kelembutan malah diberikan. Kerap kali mengeluh, merasa tak ada jalan terbuka, malah membuat buruk, hilang harapan. Oke, Maria, kamu melalui karya ini mau bicara apa? Mau cerita apa? Tema utamanya. Tema utamanya ini tentang motivasi setelah bangkit dari keterpurukan, Romo. Oke, lalu judul yang maaf tadi? Saya ganti jadi ceritanya, judulnya jadi Yang Patah Akan Tumbuh Kembali. Oke, Yang Patah Akan Tumbuh Kembali ya. Itu sudah ada lagunya.
yang patah akan tumbuh, ya, dan seterusnya, lagu orang muda, itu bisa ya menjadi ketika asosiasi itu penting ya seringkali ya. Ketika kamu membacakan karyamu, lalu orang teringat pada misalnya tadi ya, saya teringat ada sebuah lagu, saya agak lupa grupnya apa, tapi saya sering dengerin ya. Saking banyaknya saya dengerin lagu, jadi lupa bandnya siapa ya. Banda Neira kalau nggak salah. Banda Neira ya, yang udah bubar itu ya kayaknya. Itu ya. Nah, asosiasi itu buat saya penting, Maria ya, karena lalu langsung membuat kamu terhubung dengan pembaca kamu. Terutama saya kira kesulitan bagi penulis perdana atau penulis kita sebut aja awam ya, atau novice yang belum banyak karyanya adalah kadang-kadang kalau kita posting itu nggak ada yang baca ya. Sampai kadang-kadang kita harus mengerahkan saudara-saudara kita, bapak kita, ibu kita, tetangga kita untuk nge-like status kita ya, enggak perlu ya. Kamu harus belajar untuk tabah ya, bahwa karyanya tidak dibaca ya. Atau dibaca kemudian ya. Tidak usah khawatir Maria, hal-hal kayak gitu itu sangat normal ya. Saya aja penulis yang profesional sering nggak dibaca ya oleh orang-orang yang katanya ngefans saya ya. That's quite normal. Jadi buat saya ini sekolah ya, sekolah menulis itu harus punya ketabahan ya, bahwa karya kita sampai beberapa waktu belum dibaca. Oke, Maria, terima kasih. Saya akan langsung ke ruang chat. Anggi. Ya, Romo. Ya, oke. Mau baca puisi? Lebih ke cerita kayaknya, Mo. Oh ya, oke, boleh. Ya, aku kenalnya Maksima ya, ternyata kamu Anggi. Yuk. Ya, judul ceritanya Diriku. Diriku. Apa itu kosong? Kosong itu tak berisi, atau kosong itu tak berpenghuni. Atau jangan-jangan kau sendiri tidak tahu apa itu kosong. Sejujurnya, aku juga tak tahu. Aku hanya menduga. Jangan sebut aku anjay, karena aku yakin kau sendiri tak tahu maknanya. Rumahku tak pernah kosong, dan aku tinggal di sana. Ledakan besar terjadi setiap hari, entah itu di halaman ataupun di teras. Seperti bom, kira-kira seperti itu. Rumahku tidak hancur ataupun bocor, tidak juga rusak ataupun remuk. Kau tahu apa yang hancur? Ya, telingaku. Yang hancur mendengar nyanyian nyinyir dan merdu para tetangga. Menjadikan diri seolah wartawan. Tak ingin ku dengar, namun telingaku masih berfungsi dengan baik. Telingaku seringkali dengan sekejap menjadi panas, melebihi panasnya perapian. Terima kasih, Romo. Oke, Maksima. Maksima ini istimewa ya. Namanya Maksima. Orangnya minima ya, kecil ya mungkin. Oke, Maksima, kamu dengan kata kosong itu kamu mau, menurut saya kamu memilih sebuah sebuah kata yang menurut saya khusus ya, yaitu kosong. Kira-kira Maksima mau cerita apa dengan kata kosong ini? Kira-kira kita mau dibawa kemana pembaca? Saya mau cerita kalau diri saya itu sering mengalami kesepian, Romo. Nggak ada teman bercerita sehingga saya seolah merasa kosong dan menuangkan gagasan saya di dalam sebuah tulisan. Namun ketika saya mencoba untuk bercerita, saya lebih diejek dan menganggap cerita saya itu hanya sebuah candaan. Seperti itu, Romo. Oke, jadi menurut saya kata kosong bisa dipakai ya, Maksima, karena kamu mau omong sesuatu tentang kesepian. Nah, nanti saya tidak tahu apakah pada ending ya kamu akan bertahan dengan pengalaman kesepian itu ya, tidak dipahami, dinyinyirin ya. Kamu memakai kosakata yang lagi hits yaitu anjay ya. Nyinyir ya. Kata-kata itu engaging ya untuk pembaca kamu ya. Karena kata ini seperti Sapardi Djoko Damono minggu yang lalu ya. Kita harus menemukan kata yang baru yang menjadi bahasa percakapan. Dan Sapardi mengatakan kalau kata itu sudah masuk kamus, kata itu sudah konvensional. Nah, maka nanti kamu, saya tidak tahu ya, nanti seberapa jauh tulisan kamu akan bermuara ya
apakah tetap mendalami kesepian itu atau kamu bisa pada ending ya memberikan twist kepada pembaca bahwa itu bisa menjadi lalu solitude ya, keheningan ya. Nah, itu preferensinya Maksima ya. Ya, Romo. Oke, Maksima, terima kasih. Sekarang Sama-sama, saya ingin di ruang chat dulu biar kalian lebih semangat ya nulis di ruang chat. Wanda Lingga. Ya, ini yang mengoprak-oprak kalian untuk keluar dan nulis. Meskipun baru judul. Oke, ini juga judul. Siapa lagi? Oke, Nikolaus. Kau adalah Edelweiss. Ya, ini judulnya menjanjikan ini ya. Yuk, Nikolaus. Lebih ke narasi, Romo. Lebih ke narasi begini, Romo. Boleh. Suaranya agak keras sedikit ya. Oh iya, Romo. Oke, yuk. Tancap. Malam itu, tangis yang pecah dengan larutan bermacam-macam emosi di dalamnya meluap keluar dari seorang Mai. Sebuah tangisan yang merobek senyapnya malam. Sebuah tangis yang menjadi orkestra tunggal di ujung malam. Aku ingin berkata kepada Mai, kau adalah Edelweiss. Kaulah alasanku selalu mendaki hidup ini, agar aku mampu terus melihat dan merasakanmu. Bagiku kau bukan sekedar tokoh pembantu. Kau adalah protagonisku. Kalau alasan aku melanjutkan pendakian yang entah kapan mencapai puncaknya. Mai, kaulah alasan kenapa aku terus mempertaruhkan sisa hidupku untuk tetap sekedar bernafas dan menanti terbitnya esok hari. Mai, kau kurang ajar. Dengan sengaja kau tekan seluruh pikiranku dan kau isi dengan kenangan dan dirimu. Terima kasih, Romo. Oke, Niko, menurut saya kekuatan dari tulisan kamu adalah vokabuler kamu kaya ya. Kamu punya banyak kosakata ya, dan itu sehingga pengulangan itu tidak terjadi atau jarang terjadi ya. Dan menurut saya ini keistimewaannya. Seorang penulis biasanya akan berusaha menghindari penggunaan kata yang sama. Maka nanti salah satu yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan thesaurus ya, menggunakan sinonim ya atau antonim ya, sehingga tidak terjadi pengulangan kata yang sama berkali-kali ya. Karena itu menunjukkan kosakata yang tersedia dalam diri kamu seberapa banyak ya. Oke, lalu yang kedua menurut saya yang istimewa adalah kamu mulai memahami ya bahwa menulis narasi terutama yang nanti agak panjang seringkali membutuhkan dialog ya. Tidak sekedar monolog dari seorang pencerita ya. Tetapi ada karakter fiksional yang kamu ciptakan untuk berdialog dengan tokoh itu ya. Nah, ini biasanya akan memperpanjang nafas dialog ya. Memperpanjang nafas narasi itu. Karena kalau kita cuman omong sendiri secara monolog, seringkali yang terjadi nanti kita kelelahan terlalu cepat ya. Maka untuk menggelindingkan conversation itu tokoh lain yang diciptakan untuk berdialog dengan protagonis itu menurut saya membantu ya, terutama untuk penulis awal ya. Oke, Niko, thank you ya. Sama, Romo. Oke, Agustinus, sejarah hidupku adalah sejarah keselamatan. Wah, ini rohani sekali ya. Silakan, Agustinus. Baik ya. Romo. Silakan. Saya sedikit menarasi ini, Romo. Oh, enggak apa-apa. Yang cukup. Sejarah hidupku adalah sejarah keselamatan. Inilah narasiku tentang sejarah hidup yang adalah suatu momen-momen kecil. Momen itu kini telah menjadi permadani sutera dirajut butir-butir perasaan. Momen itu telah menjadi makelar yang mempertemukan kepingan-kepingan pendek yang indah. Masih teringat jelas di benakku suatu momen ketika ku mulai sebuah pilihan hidup untuk masa depan.
Aku sadar bahwa pilihan hidup membawaku pada suatu kebahagiaan. Namun, akankah kebahagiaanku dalam pilihan itu dapat berlangsung lama? Kini aku disadarkan bahwa di dalam kebahagiaanku terkadang harus terselip suatu kesedihan. Kesedihanku berasal dari suatu kekecewaan. Kekecewaanku berasal dari sebuah keputusan yang tidak memperlihatkan asas keadilan. Ada kalanya aku berada dalam situasi tanpa harapan, seakan-akan berada pada garis kematian secara manusiawi. Hidup dalam ketidakpastian, tiada garis pasti kehidupan yang tampak. Tinggal seorang diri terpuruk dalam kisah usam tanpa keadilan. Akankah aku mampu untuk terus maju menghadapi medan perang ini? Ataukah aku hanya diam membisu dan meratapi semua yang telah terjadi? Namun, bertahan hanya akan merasa sakit yang begitu dalam dan menyiksaku hingga menumbuhkan sikap apatis, melahirkan kebencian dalam setiap detik kehidupanku. Kini sejarah hidupku dan pengalaman hiduplah yang telah menunjukkan dengan jelas kuasa Tuhan menuntunku menuju pada suatu hal yang baik adanya. Tuhan telah memupuk dan membekaliku untuk tetap bertahan menghadapi peperangan kehidupan ini. Akhirnya, sejarah hidupku adalah sejarah keselamatan untuk hari yang akan datang. Terima kasih, Romo. Oke, Agustinus, kamu dari prodi apa, Agustinus? FTW, Romo. Oh, FTW Teologi. Makanya saya membaca judul kamu kok kelihatannya ada bau-baunya teologi ya. Oke, Agustinus. Ada banyak narasi ya yang kita sebut aja narasi religius. Ya. Itu tidak berhasil merebut pasar ya. Mungkin karena kecenderungannya ya, bahwa dalam sebuah narasi religius itu biasanya isinya wejangan-wejangan moral begitu ya. Dan generasi pembaca sekarang ini terutama tidak ingin dikasih nasihat ya, tetapi dikasih story, dikasih cerita ya. Dan soal pesannya itu biarkan mereka ngambil sendiri ya. Tidak perlu kita kita berikan ke tutur mereka ya. Kita sendokkan ke mulut mereka. Nah, menurut saya, catatan saya untuk tulisan kamu adalah, menurut saya kamu mencoba untuk memakai bahasa yang lebih metaforis ya. Dan ini bagus, terutama kalau mau omong tentang keselamatan, tentang sejarah, ini adalah kata-kata yang untuk generasi sekarang ini termasuk berat ya, Agustinus ya. Nah, untuk tulisan yang lumayan pendek, biasanya jangan terlalu banyak metafornya ya. Jadi tadi permadani, lalu ada kepingan-kepingan, lalu kamu mengajak kita ke metafor yang lainnya. Mungkin metafornya lebih terbatas saja, tetapi antar satu dengan yang lain terkoneksi ya. Jadi kalau permadani, kira-kira metafor apa yang dekat dengan permadani itu ya? Atau kalau kepingan-kepingan itu apa gitu ya? Menurut saya tadi misalnya kepingan dengan permadani itu saya sih bisa mencari hubungannya ya. Tetapi untuk mungkin pembaca yang agak baru, mereka mungkin agak kesulitan sedikit ya. Nah, karena kamu tidak punya waktu banyak untuk bercerita, maka sebaiknya antar metafor satu dengan yang lain itu terkait sangat erat ya. Sehingga misalnya benih tumbuh, mati, kering. Nah, itu kan kata-kata itu berdekatan satu dengan yang lain. Menurut saya lebih ke arah situ, Agustinus. Mungkin diarahkan ke metafor-metafor yang punya intimasi satu dengan yang lain ya. Sehingga pembaca lebih gampang untuk ini artinya ini ya. Oh, itu terhubung dengan itu ya. Karena buat saya membangun koneksi dengan pembaca itu penting ya. Lalu menurut saya judul kamu masih seperti paper teologi ya. Sejarah hidupku, sejarah keselamatan ya. Disekulerkan sedikit ya. Disekulerkan sedikit. Saya kira beberapa penulis rohani berhasil karena justru mau agak bernegosiasi dengan pembacanya. Jadi karena pembaca teologi itu tidak terlalu banyak, maka kita harus berani ke bidang-bidang yang agak mungkin agama, iman begitu ya, dan tidak terlalu
esoterik, sangat khusus teologi gitu ya. Menurut saya itu akan menambah kemungkinan pembaca kamu lebih banyak ya. Oke, terima kasih Agustinus. Saya akan ya. YB Andiko, dialog senja. Karena kata senja ini sering sekali dipakai ya. Saya pengen ngecek ya. Yuk, silahkan Andiko. Ya, silahkan. Saya terinspirasi ketika sedang menikmati senja, Romo. Oh iya, ini seperti senja kali ini tak seindah biasanya. Langit menyapa dengan biru sendu, bukan jingga merekah yang indah nan membuai. Membuat nyaman dalam tatap diam. Suara yang tak pernah asing di telingaku menyapa dengan santun membawa jiwa berayun dalam syahdu. Suara yang bersaut bukan saling kebut, apalagi saling sikut. Suara yang memanggil manusia untuk ingat akan siapa yang berkuasa. Sang Ilahi. Tak pernah sedetik pun aku benci suara ini. Selalu terdengar lembut menyapa, lalu mengingatkan siapa kamu sebenarnya. Salam dari raga dan jiwa yang minoritas, kapan bumi yang pijak saling sapa dengan pencipta dan isinya. Begitu, Romo. Oke, YB Andiko ya. Senja adalah sebuah tema yang sudah banyak banget penulis yang menggarapnya ya. Maka saya kira tugas Andiko adalah apakah ada sisi senja yang belum dilihat ya. Nah, itu saya kira kalau kita mau belajar dari Mas Joko Pinurbo ya, mencari sisi juga sama sebenarnya Sapardi Djoko Damono ya. Dia mencoba untuk menemukan sisi senja yang belum banyak dimasuki. Nah, apakah keilahian menghubungkan senja dan keilahian itu adalah semacam kepakaran kamu? Nah, ini nanti kamu coba lihat ya beberapa tulisan tentang senja, lalu apa saja tema yang sudah ditulis, dan saya kira-kira bisa masuk ke tema mana gitu ya. Saya kira itu YB Andiko, menurut saya metafor kamu hidup dan itu penting ya. Kalau mengutip buku yang tadi malam saya share ke kalian ya. Jadi lebih visual daripada argumentatif ya. Pembaca itu lebih lebih bisa diyakinkan terutama dengan sesuatu yang lebih visual. Semakin visual semakin baik. Maka kalau kamu bisa memvisualkan keilahian ya, buat saya itu keren sih. Para teolog rata-rata tidak banyak berhasil ya, dan memenjarakan Tuhan dalam rumusan matematik. Dan itu boring banget. Menjemukan ya. Oke, Andiko, saya akan Stefani Cahyaningsih, terhenti dalam ketiadaan. Wah, ini tema-temanya serius-serius ya. Ketiadaan, nothingness, kematian, kesepian. Ya. Yuk. Ya, silahkan. Ya. Terhenti dalam ketiadaan. Ruang yang hampa tak lagi mengundang rasa. Kosongnya terlalu bias untuk digoreskan dalam kata. Aku terdiam di bawah langit malam sembari mengingat pertemuan kita yang nampaknya menjadi garis rahasia sang waktu. 4,5 tahun yang lalu, aku hanya mengenalmu melalui tatap. Setelahnya, 1,5 tahun, aku diizinkan mengenalmu lebih dalam melalui perlombaan dan chat WA yang berakhir pada sesi curhat. Memperhatikan keteguhan dalam mengimani Tuhannya, kedewasaan pemikiran, kemandirian dan jiwa empati yang muncul di setiap celah kehidupan, membuat hati semakin tertambat. Tapi itu hanyalah hatiku, bukan hatinya. Hatinya sudah tertambat pada hati yang lain, dan sudah siap untuk membidik anak panah pada sasarannya. Katanya dalam chat waktu itu, Steph, hanya kamu sama Tuhan yang tahu. Tawarannya diliputi kehancuran, mulai mengambil peran dalam hati. Anehnya, setelah peristiwa itu, mengapa aku tetap ingin memperjuangkannya meskipun hatinya telah ditempati oleh orang lain. Sekarang, tepat 10 bulan setelah kepergiannya dalam kecelakaan tragis, aku yang masih sendiri ingin mengucap rasa bangga.
karena sempat menjadi gambar pendukung pada kanvas lukisan indah perjalanan hidupnya. Sampai di situ ceritaku hari ini. Semoga goresan tinta ini dapat menjadi pemati kejujuran bagi setiap hati sebelum kata tiada waktu. Terima kasih, Romo. Oke, menurut saya kekuatan narasi ini adalah pengalaman pribadinya, ya. Nah, iya, pengalaman pribadi. Betul. Nah, pengalaman pribadi ini gini ya. Pengalaman pribadi itu sangat menyentuh, tetapi pengalaman pribadi masih perlu diolah ya. Nah, bagaimana mengolah pengalaman pribadi itu menurut saya salah satunya adalah mulai saja dari momen itu ya, misalnya kecelakaan atau wafatnya. Lalu cara kamu adalah lebih flashback ya. Flashback lalu kemudian maju lagi. Nah, gitu. Kita punya waktu kurang dari 1 menit, maka kalau nanti tiba-tiba berhenti, saya minta maaf, dan kita bisa lanjut ya. Minggu depan kalian kerja sendiri ya, maka kalian silahkan chat saya, tapi saya tidak akan menyelenggarakan kelas Zoom ya. Jadi kita akan one on one ya. Kalau saya akan menemani kalian nulis satu demi